Setiap langkah membawa cerita, setiap cerita membawa makna. Di sini, kita mendengarkan, memahami, dan belajar dari perjalanan hidup manusia. Terima kasih sudah datang di Om Bram Channel, tempat kisah-kisah kehidupan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Dimas. Seumur hidupku, aku percaya bahwa rumah bukan hanya tempat untuk pulang, tapi juga tempat untuk menyimpan mimpi-mimpi masa depan bersama seseorang yang kau sayang. Dan ketika rumah kami akhirnya berdiri megah dengan cat baru yang masih menyisakan aroma khasnya, aku pikir itulah awal kehidupan yang lebih baik untuk kami berdua. Aku tidak pernah membayangkan bahwa justru dari sinilah segalanya mulai berubah. Hari itu matahari sore menembus jendela besar ruang tamu. Cahaya keemasan jatuh tepat di wajah Nadine yang sedang berdiri di tengah ruangan, memandangi dinding yang baru selesai dipasang wallpaper. Ia tampak cantik, seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah keraguan kecil yang tidak ku ketahui sumbernya. Nadine, akhirnya jadi juga. Kamu suka? Tanyaku sambil menepuk meja kayu yang kupilih sendiri dari uang lembur selama berbulan-bulan. Ia tersenyum, namun senyum itu terasa menggantung. Suka, Mas. Bagus kok. Rumahnya rapi, hangat. Kamu hebat bisa bangun ini semua. Aku menatapnya lama. Jawabannya terdengar benar, tapi caranya mengucapkan membuatku ingin bertanya lebih jauh. Namun aku memilih diam. Mungkin dia sedang lelah. Lagi pula, kupikir wajar saja seseorang butuh waktu untuk terbiasa dengan tempat baru. Tapi ketika ia berjalan menyusuri ruang keluarga, aku melihat caranya menyentuh perabot pelan, ragu. Seperti sedang menilai apakah semuanya cukup layak untuknya. Seolah-olah ia sedang membandingkan rumah ini dengan sesuatu yang tidak ku ketahui. Dan saat itulah perasaan ganjil pertama muncul, sebuah bisikan kecil di hatiku yang menyuruhku memperhatikan lebih saksama. Aku mengikuti langkahnya. Kalau ada yang kurang, bilang aja ya. Kita perbaiki pelan-pelan. Ia menggeleng pelan. Bukan itu, Mas. Cuma, teman-temanku itu sering cerita soal rumah mereka. Rasanya kadang aku entahlah ketinggalan. Kata ketinggalan itu menamparku dengan halus tapi jelas. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Nadine, kita nggak sedang balapan sama siapapun. Yang penting rumah ini nyaman buat kita. Nadine hanya tersenyum samar. Senyum yang tak begitu kupahami waktu itu. Saat matahari benar-benar tenggelam, kami duduk di balkon belakang, memandangi halaman kecil yang masih tanah kosong. Aku bercerita tentang rencanaku menanam pohon mangga, membuat kolam kecil, atau mungkin nanti menambah ruang kerja. Ia mengangguk setiap kali aku berbicara. Tapi pikirannya seperti tidak benar-benar di situ. Malam itu, sebelum tidur, aku sempat melihatnya menggeser tirai jendela dan memandangi rumah tetangga yang jauh lebih besar. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi untuk pertama kalinya sejak rumah itu berdiri, aku merasakan sebuah kekhawatiran halus yang mengendap di dada bahwa mungkin baginya rumah ini bukan impian, melainkan sekadar awal dari sesuatu yang belum cukup. Jika saja aku tahu bahwa tatapan Nadine malam itu adalah pertanda, mungkin aku akan lebih siap menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Tapi aku tidak tahu, dan cerita ini pun dimulai dari ketidaktahuanku itu. Sejak kami pindah ke rumah baru itu, perubahan Nadine datang tidak sekaligus. Justru perlahan, kecil, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan hati-hati. Awalnya hanya pertemuan arisan biasa dengan teman-temannya. Aku tidak pernah keberatan, karena sejak awal aku tahu Nadine butuh lingkungan sosial. Ia bukan tipe yang bisa diam di rumah sepanjang waktu. Namun seiring waktu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Bukan sikapnya padaku secara langsung, tapi caranya melihat dunia, caranya menilai sesuatu, termasuk caranya menilai dirinya sendiri. Hari itu, ia pulang dengan mata berbinar, membawa tas kertas besar dari butik ternama. Aku memandangnya sambil tersenyum, tapi dalam hati bertanya-tanya berapa harga barang di dalamnya. Mas, lihat deh, ini lagi tren banget katanya. Teman-teman aku pakai semua. Ia mengeluarkan tas mahal dari dalam kantong, memamerkannya dengan bangga. Aku mengangguk, mencoba menahan kekhawatiran yang perlahan merambat. Bagus, Nadine. Tapi, kamu beli? Ia mengusap rambutnya, agak tersipu. Iya, pakai uang aku kok, Mas. Tenang aja. Aku mengangguk lagi, walau entah kenapa hatiku terasa berat. Tas itu terlihat tidak seperti sesuatu yang ia butuhkan. Lebih seperti sesuatu yang ingin ia miliki hanya agar tak berbeda dari lingkarannya. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Nadine mulai sering tampil lebih rapi dari biasanya, bahkan untuk sekadar pergi sebentar. Make-upnya lebih tebal, outfitnya lebih modis, dan langkahnya lebih percaya diri. Ada kilau baru di matanya.
sebuah kilau yang dulu tidak pernah ada. Namun setiap pulang dari pertemuan sosialnya, ada gurat lelah yang tak tertutupi. Seolah-olah ia memaksakan diri untuk mengejar sesuatu yang bukan miliknya. Suatu malam, ketika ia baru pulang dan meletakkan ponselnya di meja makan, aku mencoba membuka percakapan. Capek ya? Tadi acara apa? Nadine duduk pelan, memainkan cincin di jarinya. Gathering kecil aja kok, Mas. Teman-teman bawa koleksi baru. Ada yang dapat undangan brunch di hotel mewah minggu depan. Mereka bilang aku harus ikut. Kamu mau? Ia terdiam sejenak. Mau sih. Tapi rasanya aku harus tampil maksimal. Mereka semua kelihatan sempurna. Aku takut dianggap nggak bisa ngikutin. Kalimat itu membuatku tercekat. Tak bisa ngikutin. Sejak kapan hidup menjadi ajang mengejar ekspektasi orang lain? Tapi aku menahannya. Aku ingin mendengarkan lebih dulu. Padahal menurutku kamu sudah cantik tanpa perlu semua itu. Nadine. Ia tersenyum tipis. Namun kali ini senyumnya bukan bahagia. Melainkan seperti seseorang yang ingin percaya tapi tak sanggup. Perubahannya semakin terasa ketika tiap akhir bulan, pengeluaran rumah tangga mulai naik tanpa sebab yang jelas. Aku mencoba tidak mengomentari terlalu jauh, karena aku tidak ingin Nadine merasa dikendalikan. Namun di dalam hati, aku merasa sedang kehilangan kendali atas sesuatu yang penting, keseimbangan hidup kami. Pada suatu sore, aku melihatnya sedang memandangi feed media sosial dengan ekspresi yang sulit kubaca. Di sana terlihat foto-foto teman-temannya, pesta teh mewah, liburan ke Bali, tas mahal, dress glamor, semua memancarkan dunia yang berkilau. Nadine terlihat terhipnotis oleh kilau itu. Aku duduk di sebelahnya. Ada apa? Ia menghela napas panjang. Mas, aku cuma pengen juga bisa kayak mereka. Aku nggak mau kelihatan biasa aja. Biasa. Satu kata itu menancap dalam. Aku ingin mengatakan bahwa hidup bukan soal membuktikan siapa yang lebih bersinar, tapi siapa yang tetap utuh di balik sorotan. Namun Nadine terlihat begitu rapuh malam itu. Seolah-olah ia takut jika ia tidak mengikuti arus, ia akan tertinggal sendirian. Sejak hari itu, sesuatu dalam rumah kami berubah. Bukan perabotnya, bukan cat dindingnya, tapi atmosfernya. Seperti ada langkah tak terlihat yang menarik Nadine menuju dunia glamor dan menjauh dari dunia sederhana yang kami bangun bersama. Aku mulai menyadari bahwa perubahan ini bukan sekadar fase, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum bisa kupahami. Tetapi pelan-pelan, aku mulai mencium arahnya, dan arah itu bukan ke tempat yang kuharapkan. Seiring waktu, perubahan Nadine bukan lagi sesuatu yang samar. Ia menjadi nyata, terasa, menyentuh sisi-sisi hubungan kami yang sebelumnya selalu hangat. Aku mulai merasakan bahwa Nadine sedang berjalan ke arah yang berbeda dariku, meski kami tinggal di rumah yang sama. Seperti dua garis yang awalnya beriringan, perlahan membentuk sudut kecil yang semakin terbuka, semakin jauh. Satu hal yang paling jelas adalah caranya pulang. Dulu Nadine selalu memberi kabar setiap kali ia keluar. Nada suaranya ceria, seperti seseorang yang tak sabar ingin pulang untuk bercerita tentang hari-harinya. Tapi kini semuanya berubah menjadi singkat dan formal, seolah aku hanya seseorang yang harus diberi informasi seperlunya. Mas, pulang agak malam ya? Ada acara sebentar. Begitu isi pesannya hampir setiap 2 atau 3 hari sekali. Awalnya aku mencoba memahami. Tapi ketika sebentar berubah menjadi pulang lewat tengah malam, aku mulai benar-benar merasa kehilangan. Bukan kehilangan sosoknya secara fisik, tapi kehilangan kehadirannya sebagai pasangan. Malam itu aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja kuredupkan. Jam menunjukkan hampir pukul 11 saat pintu depan akhirnya terbuka. Nadine masuk dengan langkah pelan sambil melihat ponselnya. Kamu pulang malam lagi? Ada acara apa? Tanyaku lembut, mencoba menahan gemuruh di dada. Nadine menutup pintu tanpa menatapku. Gathering brand, Mas. Teman-teman tadi minta aku ikut. Nggak lama kok, masih wajar. Aku mengangguk, meski jawaban itu terasa lebih seperti pembenaran daripada penjelasan. Yang membuatku terdiam bukan jam pulangnya, melainkan cara ia mengatakannya. Kata-kata yang dulu hangat kini terdengar seperti formalitas. Beberapa hari kemudian, aku pulang kerja lebih cepat dan mendapati Nadine sibuk berfoto di teras rumah, mengenakan dress mahal dan makeup sempurna. Ada senyum di wajahnya. Senyum yang hanya muncul saat kamera menyala. Aku berdiri di balik pintu sambil memperhatikan tanpa ia sadari. Dan pada saat itu, aku merasakan sesuatu yang menusuk. Aku tak lagi menjadi bagian dari dunianya. Aku hanyalah penonton yang menyaksikan seseorang yang kucintai perlahan berubah menjadi sosok yang ingin selalu cocok dengan dunia glamurnya. Ketika ia masuk dan melihatku, ia tersenyum kecil. Mas pulang cepat. Iya, kamu lagi apa? Foto buat postingan.
Teman-temanku mau bikin tema outfit hari ini. Aku ingin bertanya apakah semua itu benar-benar membuatnya bahagia, atau hanya membuatnya tampak bahagia. Tapi aku takut pertanyaanku justru menyakitinya. Jadi aku menahannya. Seperti banyak hal yang kutahan akhir-akhir ini. Lalu ada malam ketika kami makan tanpa banyak bicara. Sendok yang menyentuh piring terasa lebih nyaring daripada percakapan kami. Nadine sibuk membalas pesan, dan aku hanya menatap makanan yang terasa hambar. Ada yang seru. Aku mencoba memulai percakapan. Nadine tidak mengangkat wajahnya. Cuma grup teman-teman. Ada rencana bikin acara besar. Mereka bahas dress code dan semuanya. Aku mengangguk pelan. Kamu pasti excited ya? Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum singkat. Iya, aku cuma mau kelihatan pantas, Mas. Kalimat itu membuatku akhirnya sadar bahwa yang terjadi padanya bukan sekadar hobi baru atau kesenangan sesaat. Ada tekanan yang membungkusnya. Tekanan yang membuatnya merasa bahwa ia harus bersinar agar diakui. Dan sayangnya, kilau itu menuntut harga yang makin mahal waktu, perhatian, dan perlahan. Keutuhan hubungan kami, aku sering memandangnya dari kejauhan, berharap bisa menemukan sisi Nadine yang dulu. Perempuan yang tertawa lepas hanya karena langit cerah. Perempuan yang memelukku karena hal-hal kecil. Tapi kini ia seperti seseorang yang terus berlari mengejar sorotan yang tidak pernah cukup terang untuk memuaskannya. Dan aku hanya berdiri di luar lingkaran cahaya itu, menunggu ia ingat jalan pulang. Meski dalam hati, aku mulai merasakan ketakutan yang semakin kuat, ketakutan bahwa suatu hari nanti, jarak ini mungkin tidak bisa lagi dijembatani. Aku belum tahu bahwa ketakutan itu akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Keputusannya menjual rumah kami. Sebuah keputusan yang akan mengguncang segalanya yang kami punya. Namun pada saat itu, aku masih mencoba percaya bahwa ini hanya fase, bahwa ia akan kembali. Ternyata, aku salah. Ada hari-hari tertentu ketika ketenangan rumah terasa palsu, seperti kain tipis yang menutupi sesuatu yang retak di dalamnya. Hari itu salah satunya. Aku pulang sedikit lebih cepat dari biasanya karena rapat dibatalkan mendadak. Kupikir aku bisa mengejutkan Nadine, mungkin makan sore bersama atau sekadar menghabiskan waktu berdua seperti dulu. Tapi begitu membuka pintu, aku disambut oleh rumah yang sepi. Tidak ada suara langkah Nadine, tidak ada aroma masakan, tidak ada senyumnya. Hanya keheningan yang menggantung. Aku mengira dia pergi sebentar, jadi aku masuk ke kamarnya untuk mengganti baju. Saat itulah aku melihat laci meja kerja Nadine sedikit terbuka. Hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk membuatku menyadari bahwa ada map coklat terselip dan hampir jatuh. Aku tidak berniat mencari apapun, tapi keberadaannya memanggil mataku. Nama kami tertera jelas di sudutnya. Awalnya aku mengira itu dokumen pajak atau mungkin berkas asuransi. Tapi begitu kubuka, halaman pertama langsung membuat napasku terhenti. Ada dokumen penilaian properti, ada formulir pengajuan transaksi rumah, ada stempel agen properti, dan yang paling mengejutkan, tanda tangan Nadine. Tanganku bergetar pelan. Dunia yang ku kenal tiba-tiba terasa miring. Rumah ini impian yang kubangun perlahan dari tahun ke tahun. Mengapa namanya muncul dalam dokumen seperti ini? Mengapa Nadine menandatangani sesuatu yang bahkan tidak pernah kami bicarakan? Aku meremas map itu pelan, mencoba menenangkan diri. Akalku berkata untuk menunggu Nadine pulang dan menanyakan langsung. Tapi hatiku berdebar begitu keras hingga rasanya aku bisa mendengarnya. Ketika Nadine akhirnya pulang sore itu, aku duduk di ruang tamu dengan map tadi di pangkuanku. Ia membuka pintu dan tersenyum kecil, tapi senyum itu perlahan memudar saat ia melihat apa yang ada di tanganku. Nadine, ini apa? Tanyaku, suaraku lemah tapi tegas. Ia membeku. Sekejap wajahnya pucat, seolah baru melihat sesuatu yang paling tidak ingin ia hadapi. Mas, itu cuma draft, bukan apa-apa. Kenapa ada tanda tanganmu? Kenapa ada data rumah kita di sini? Ia menatap lantai, menghindari mataku. Aku cuma cari tahu, Mas. Kalau suatu saat, kalau butuh, ya mungkin, bisa dijual. Tanpa bilang sama aku, rumah ini, aku tidak menaikkan suara. Tapi setiap kata keluar dengan berat, penuh kekecewaan yang bahkan tidak bisa aku sembunyikan. Nadine menggigit bibirnya, seolah sedang menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Mas, aku cuma merasa rumah ini kecil. Teman-teman aku tinggal di tempat yang jauh lebih bagus. Aku malu kalau mereka datang. Aku cuma ingin kita kelihatan pantas. Pantas. Kata itu lagi, seakan kebahagiaan harus diukur dari seberapa megah rumahmu atau seberapa mahal barangmu. Aku memandangnya lama. Nadine, kamu tahu, aku bangun rumah ini sedikit demi sedikit. Setiap bata, setiap lembar gaji yang kutabung,
Semuanya ku perjuangkan buat kita. Kamu tahu itu. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Aku tahu, dan aku menyesal. Tapi aku tertekan, Mas. Aku nggak mau jadi yang paling sederhana di antara mereka. Aku takut terlihat kurang. Saat itu aku menyadari bahwa Nadine tidak sedang berbohong. Ia benar-benar terjebak dalam persepsi orang lain sampai kehilangan jati dirinya dan itu membuatku semakin sedih. Karena tekanan itu tidak hanya menjauhkan Nadine dariku, tapi kini mulai mengancam sesuatu yang lebih besar. Rumah kami, simbol perjuangan kami. Aku meletakkan map itu pelan di meja. Kita harus bicara baik-baik soal ini. Jangan sembunyikan apapun lagi. Rumah ini bukan barang yang bisa dijual begitu saja. Ini hidup kita. Nadine mengangguk kecil. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku takut bilang ke Mas. Takut Mas kecewa. Dan anehnya, meski hatiku terasa remuk, aku tidak marah. Yang kurasakan hanya kekosongan yang perlahan tumbuh. Seperti malam itu seseorang mematikan lampu kecil di sudut rumah. Dan aku dibiarkan berdiri dalam gelap tanpa tahu bagaimana menyalakannya kembali. Aku tidak tahu saat itu bahwa dokumen ini hanyalah permulaan. Bahwa di balik map coklat itu, ada keputusan yang jauh lebih besar, lebih menyakitkan, yang belum sempat Nadine ceritakan. Tapi malam itu, aku mulai sadar, jarak yang selama ini kubiarkan tumbuh. Kini berubah menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa meruntuhkan rumah kami kapan saja. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui kebenaran bukan dari orang yang seharusnya jujur padamu, melainkan dari orang asing yang bahkan tidak tahu apa-apa tentang kehidupanmu. Dan hari itu, aku merasakannya. Pagi itu kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku baru saja menyelesaikan laporan ketika teleponku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku hampir mengabaikannya, tetapi entah kenapa jempolku menekan tombol jawab. Maaf, ini dengan Bapak Dimas, pemilik rumah di Jatimurni. Nada resmi, jelas dari perusahaan properti. Dadaku tiba-tiba mengeras. Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Suara di seberang terdengar ramah. Kami ingin mengonfirmasi bahwa tahap pengurusan dokumen awal sudah selesai. Kami tinggal menunggu jadwal pengecekan berkas tambahan sebelum proses penjualan dilanjutkan. Untuk beberapa detik, aku benar-benar tidak paham apa yang baru saja aku dengar. Maaf, rumah apa? Penjualan apa? Ada jeda singkat. Rumah Bapak yang sedang diproses oleh Ibu Nadine. Beliau mencantumkan namanya sebagai pihak yang bisa mewakili penjualan. Kami hanya memastikan apakah Bapak sudah membaca dan menyetujui draft terakhir. Aku terdiam. Suara-suara di kantor menghilang, digantikan oleh suara jantungku sendiri yang berdetak tak teratur. Sejak kapan proses itu berjalan? Tanyaku akhirnya. Kurang lebih 2 minggu, Pak. Ibu Nadine sudah menandatangani formulir awal dan beberapa data pendukung. Kami kira Bapak sudah diberi informasi. 2 minggu. 2 minggu aku hidup di rumah itu, tersenyum setiap pagi, makan bersama Nadine, membicarakan rencana masa depan. Sementara di belakangku, rumah itu sedang dijual. Aku menutup mata, mencoba menahan gelombang panas yang naik ke wajahku. Baik, saya mengerti. Tolong kirimkan dokumennya ke email saya. Saya perlu memeriksanya. Percakapan itu berakhir, tapi rasanya hidupku justru baru mulai terbelah di tengah. Aku menatap meja kerjaku, tetapi huruf-huruf di laptop terlihat kabur. Tanganku gemetar halus. Aku tidak langsung pulang hari itu. Aku duduk lama, mencoba merangkai logika, mencari alasan, memaksa diriku berpikir jernih. Namun yang muncul justru kenangan-kenangan kecil senyum Nadine saat melihat foto rumah contoh. Suaranya yang bilang ingin sesuatu yang lebih besar. Cara ia diam setiap kali aku bicara soal betapa bangganya aku dengan rumah itu. Aku mulai menyadarinya. Tanda-tandanya memang sudah ada. Ketika matahari hampir tenggelam, aku baru memberanikan diri membuka email yang barusan masuk. Di dalamnya ada file lampiran, berisi salinan dokumen, rencana penjualan, data rumah, nilai appraisal, dan tanda tangan Nadine. Tanda tangan yang ku kenal sejak hari pernikahan kami. Melihat itu membuat dadaku seperti diremas sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa menit menatap layar tanpa bergerak, aku berbisik pelan, meski tak ada siapapun yang mendengarnya. Kenapa, Nadine? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Beberapa jam kemudian, ketika aku akhirnya memutuskan pulang, perasaan itu menempel di tubuhku seperti bayangan. Kecewa, bingung, marah, sedih. Semuanya bercampur jadi satu. Dan saat aku membuka pintu rumah malam itu, aroma yang biasanya membuatku tenang kini terasa asing. Rumah itu tidak lagi terasa seperti milikku. Karena rupanya sejak 2 minggu lalu, ia memang bukan milikku sepenuhnya. Di situ aku sadar, babak baru dalam pernikahan kami akan dimulai. Bukan babak yang kubayangkan, bukan babak yang kuinginkan,
Tapi babak yang harus kuhadapi apapun bentuk kebenarannya. Karena mulai malam itu, tidak ada lagi yang bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku telah dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Malam itu terasa seperti malam paling panjang dalam hidupku. Setelah menerima kabar dari pihak properti bahwa proses penjualan rumah sudah berjalan jauh lebih jauh dari yang kukira, aku pulang dengan hati yang remuk. Langkahku berat, meski tubuhku ingin segera sampai rumah. Rumah yang ternyata hampir bukan milikku lagi. Ketika aku membuka pintu, Nadine sudah duduk di sofa ruang tamu. Ia tidak sedang menatap ponsel, tidak sedang berdandan, tidak sedang memakai dress mewah seperti beberapa minggu terakhir. Ia duduk diam, memegang kedua tangannya, seolah tahu bahwa ada hal besar yang menantinya. Aku menutup pintu pelan. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap tanpa kata. Ada jarak, tapi bukan jarak kemarahan. Lebih seperti jurang dalam yang tiba-tiba muncul di antara kami. Aku duduk di seberangnya, nafasku terasa berat. Nadine, aku sudah tahu semuanya. Pihak properti menghubungiku. Mereka bilang kamu sudah tanda tangan untuk proses awal. Rumah ini hampir terjual. Nadine menunduk. Bahunya bergetar halus. Mas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari kejujuran. Itu aja. Suaraku lirih, bukan marah, hanya lelah. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan, mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku salah. Mas, aku tahu, tapi aku benar-benar merasa terjebak. Teman-temanku, lingkungan itu, semuanya membuat aku merasa kecil. Aku merasa rumah ini, diriku, semua ini nggak cukup. Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, banyak hal ingin kuucapkan, kekecewaan, kebingungan, luka, tapi aku memilih menahan semuanya. Aku tahu Nadine sedang rapuh dan memungkinkan dirinya. Bicara adalah satu-satunya jalan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa harus diam-diam? Nadine mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tampak letih, seperti seseorang yang terlalu lama menahan beban yang tak mampu ia pikul. Aku takut, Mas. Aku takut Mas kecewa, takut Mas bilang aku nggak bersyukur. Tapi tiap kali aku kumpul sama mereka, aku merasa aku cuma tamu, aku cuma numpang eksis. Semua orang pamer rumah besar, perhiasan, barang-barang mewah. Aku cuma nggak mau jadi yang paling rendah. Kata rendah itu menggema di kepalaku. Aku menghela napas panjang. Nadine, kita membangun rumah ini dari nol, dengan perjuangan, dengan harapan. Rumah ini bukan simbol kekurangan. Ini simbol perjalanan kita. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis. Tapi aku bodoh, Mas. Aku tergoda. Aku ingin dianggap. Aku ingin cocok dengan mereka. Dan dalam rasa takut itu, aku tanda tangani dokumen itu. Aku pikir, kalau rumahnya lebih mewah, aku bisa merasa setara. Aku menunduk, merasakan perih yang tak bisa dijelaskan. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya menumpuk luka. Ini tentang menyelamatkan hubungan yang mulai retak. Dengarkan aku, Nadine. Aku marah. Iya, aku kecewa. Sangat. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu atau rumah ini hanya karena kita terlalu lama saling diam. Kita bisa cari jalan tengah. Kita bisa batalkan prosesnya. Tapi aku butuh kamu bicara. Jangan sembunyikan sesuatu sebesar ini lagi. Nadine memandangku dengan mata yang basah. Mas, apa Mas masih mau sama aku setelah semua ini? Pertanyaan itu menusukku lebih dalam dari apapun. Aku mendekatinya, duduk di sebelahnya. Nadine, aku menikah sama kamu, bukan sama penampilanmu, bukan sama teman-temanmu, bukan sama rumah besar atau kecil. Aku masih di sini, tapi kamu juga harus ada di sini, bukan di dunia yang selalu bikin kamu merasa kurang. Perlahan, Nadine menyandarkan kepalanya di bahuku. Tangisnya pecah, bukan histeris, tapi seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat untuk meletakkan rasa bersalahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami berbicara bukan sebagai dua orang yang jalannya mulai berbeda, tetapi sebagai dua manusia yang sama-sama terluka dan ingin memperbaiki apa yang hampir hilang. Dan dalam pelukan yang dingin tapi jujur itu, aku menyadari satu hal, masalah terbesar kami bukanlah rumah yang hendak dijual, tapi hati yang selama ini disembunyikan di balik gengsi dan ketakutan. Disitulah percakapan kami benar-benar dimulai. Beberapa hari setelah percakapan panjang itu, rumah kami terasa berbeda. Sunyi, bukan sunyi yang menenangkan, tetapi sunyi yang penuh pertanyaan yang belum terjawab. Setiap langkahku di dalam rumah seperti mengingatkanku bahwa bangunan ini hampir saja hilang dari hidupku. Dan ironisnya, rumah inilah yang dulu membuatku merasa paling aman. Nadine berjalan pelan melewatiku pagi itu. Matanya sembab, tapi ia berusaha tersenyum. Mas, aku buatkan teh. Ya, aku mengangguk. Walau sebenarnya lidahku terasa pahit sejak semua kejadian itu.
Bukan pahit karena teh atau makanan, tapi pahit karena hubungan kami kini terasa rapuh, seperti kaca tipis yang sewaktu-waktu bisa pecah. Saat ia meletakkan cangkir di meja, aku menatapnya lama. Nadine, aku ingin kita bicara lagi. Tapi kali ini, tanpa takut menyakiti satu sama lain. Aku ingin jujur, kamu juga harus jujur. Ia duduk perlahan, kedua tangannya meremas rok yang ia kenakan. Mas, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu kenapa aku berubah sejauh itu. Aku menghela napas. Aku bukan mau mendengar permintaan maaf terus-menerus. Aku mau tahu apa yang kamu rasakan sebenarnya. Kenapa rumah ini? Kenapa aku? Rasanya seperti bukan cukup buat kamu. Nadine memejamkan mata sejenak. Aku terlalu banyak terpengaruh. Mas, aku nggak kuat menghadapi teman-temanku. Mereka bicara tentang hidup glamor, tentang rumah besar, pesta, liburan kemana-mana. Aku terseret. Aku merasa kalau aku nggak seperti mereka, aku bakal ditinggalkan. Tapi itu cuma pertemanan. Din, kita ini keluarga. Seharusnya kamu paling aman justru sama aku. Ia menggigit bibirnya, suaranya melemah. Mas, aku takut dibilang kecil, takut dibilang nggak punya apa-apa. Aku terlalu fokus sama penilaian orang sampai lupa nilai sebenarnya yang aku punya di sini. Kata-katanya membuat dadaku ngilu. Bukan karena marah, tetapi karena aku mulai memahami luka yang ia sembunyikan. Kalau kamu merasa tertekan, kenapa nggak cerita? Kita bisa cari solusi tanpa harus menjual rumah ini. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat kejujuran penuh di matanya. Karena aku takut Mas kecewa sama aku. Aku takut kelihatan lemah. Padahal, sebenarnya aku memang lemah. Mas, aku terdiam. Dalam keheningan itu, aku akhirnya sadar, bukan rumahnya yang ingin ia kejar. Bukan kemewahan, bukan glamor. Yang ia kejar adalah pengakuan. Ia ingin merasa diterima. Aku menghela napas panjang dan meraih tangannya. Nadine, kamu nggak pernah harus bersaing dengan siapapun. Kamu nggak perlu jadi seperti mereka. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Ia menunduk, suaranya bergetar. Mas, apa hubungan kita masih bisa diselamatkan? Pertanyaan itu bergema lama di kepalaku. Aku tidak menjawab langsung bukan karena ragu padanya, tapi karena aku jujur ragu pada diriku sendiri. Luka yang ia buat bukan luka kecil, dan aku tidak bisa sembuh dalam sehari. Namun aku tahu satu hal, aku tidak ingin menyerah begitu saja. Kita coba dulu, Din. Kita perbaiki pelan-pelan. Tapi aku butuh satu hal dari kamu. Jangan sembunyikan apapun lagi. Aku lebih bisa menerima kekuranganmu daripada kebohonganmu. Nadine menutup wajahnya, menangis pelan. Mas, terima kasih. Aku janji, aku nggak bakal ulangi. Aku cuma mau kembali jadi kita yang dulu. Aku berdiri, menatap sekeliling rumah. Rumah yang hampir saja hilang. Rumah yang menyimpan semua kenangan kami. Entah kenapa, aku merasa rumah ini ikut mendengarkan kami. Seolah berharap bahwa kami berdua akhirnya saling memahami. Malam itu, ketika Nadine tertidur di sebelahku setelah lama menangis, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kuat menjalani ini? Apakah hubungan kami bisa kembali utuh? Tidak ada jawaban saat itu. Hanya keheningan dan tekad kecil yang tumbuh perlahan, bahwa aku akan mencoba, karena mencintai seseorang bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang memilih untuk tetap tinggal ketika kau percaya bahwa ia layak diperjuangkan. Dan untuk saat ini, Nadine masih layak bagiku. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan seperti langkah di atas pasir basah pelan, hati-hati, dan selalu meninggalkan jejak yang mengingatkanku pada luka yang belum sepenuhnya kering. Nadine berusaha berubah, dan aku bisa melihatnya dari cara ia berbicara, cara ia menatapku, cara ia berhenti sejenak setiap kali ingin mengatakan sesuatu seolah memastikan tidak ada lagi hal yang ia sembunyikan. Tapi meski semua itu tampak baik, hatiku masih terasa rapuh. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Rumah ini kini terasa seperti buku yang halamannya kusobek tanpa sengaja ada ruang kosong yang harus kusiapkan untuk menulis ulang bagian yang hilang. Nadine muncul pelan, membawa 2 cangkir hangat dan duduk di sebelahku tanpa bicara. Mas, aku tahu aku nggak bisa minta semuanya kembali seperti dulu, katanya lirih. Aku menatapnya. Nadine, nggak ada yang minta kita kembali jadi seperti dulu. Kita cuma perlu belajar dari apa yang sudah terjadi. Ia mengangguk pelan. Aku sudah hubungi pihak properti. Mereka setuju membatalkan prosesnya. Mereka bilang tinggal kamu tanda tangan dokumen pembatalan. Aku mengembuskan napas lega, meski perasaan itu tidak sepenuhnya menenangkan. Seolah ada yang kembali, tapi tetap terasa berubah. Terima kasih, Din. Setidaknya, itu langkah pertama. Ada jeda panjang setelah itu.
Kami tidak saling menatap, tapi keheningan itu justru membuat kami sama-sama mendengar detak hati masing-masing detak. Canggung dari dua orang yang sedang belajar saling memperbaiki diri. Nadine menggenggam ujung bajunya. Mas, sebenarnya aku malu sama diriku sendiri. Aku baru sadar betapa dangkalnya alasan yang buat aku hampir kehilangan semua ini. Aku menatap cangkir di tanganku. Orang bisa terseret apa saja, Din. Kita bukan selalu versi terbaik diri kita. Yang penting adalah bagaimana kita berdiri lagi. Ia tersenyum samar. Mas, apa Mas masih percaya sama aku? Pertanyaan itu menghantamku lebih kuat dari apapun. Kepercayaan bukan lampu yang bisa dinyalakan kembali hanya karena seseorang minta. Kepercayaan adalah kayu basah perlu waktu untuk kembali kering sebelum bisa menyala lagi. Jujur, Din, aku masih butuh waktu. Tapi aku mau mencoba, itu saja yang bisa aku janjikan sekarang. Ia menatapku dengan mata yang dipenuhi harap. Bukan harapan kosong, tapi harapan yang lahir dari penyesalan mendalam dan keinginan untuk berubah. Aku akan tunggu, Mas. Selama apapun itu, aku akan tunggu. Malam itu, setelah percakapan singkat tadi, aku keluar ke teras. Angin malam membawa aroma tanah dan sisa hujan dari siang tadi. Aku duduk dan memandangi halaman kecil kami, tempat yang dulu ingin kutanami pohon mangga. Tempat yang hampir saja menjadi milik orang lain. Mas, suara Nadine terdengar dari belakang. Aku menoleh. Ia berdiri di pintu, ragu-ragu. Aku boleh duduk di sini? Boleh. Duduklah. Ia duduk di sampingku, cukup dekat tapi tidak terlalu dekat. Aku menghargai itu. Nadine sedang berusaha tidak memaksakan kedekatan yang belum kembali. Aku ingat waktu Mas pertama kali bilang mau beli rumah ini. Mas kelihatan bahagia banget. Aku tersenyum kecil. Iya, ini mimpi besarku. Rumah pertama kita. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Dan aku hampir menghancurkan itu. Katanya, suaranya menurun. Aku menggeleng pelan. Yang penting sekarang, kita nggak kehilangan rumah ini. Dan kita nggak kehilangan kesempatan memperbaiki diri. Nadine terdiam lama sebelum akhirnya berkata, Mas, kalau hubungan kita bisa kembali pulih, aku janji aku akan jadi istri yang benar-benar ada. Bukan istri yang hidup untuk dinilai orang lain. Aku memejamkan mata sejenak, meresapi ucapannya. Aku nggak butuh istri sempurna, Nadine. Aku cuma butuh istri yang jujur. Ia menunduk, mengusap ujung matanya yang mulai basah. Aku akan belajar, Mas. Mulai dari sekarang, kami duduk dalam diam. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan, sebuah pemahaman baru. Sebuah fondasi baru yang mungkin bisa menahan apa yang telah runtuh. Babak itu bukan akhir, tapi permulaan dari perjalanan panjang untuk saling memaafkan. Dan untuk pertama kalinya, setelah kejadian itu, aku merasa bahwa mungkin kami masih punya arah. Arah yang sama, arah untuk pulang.